terpisah dari negeri tembakau. Negeri yang berada di tengah Pulau Jawa, bersebelahan dengan Kabupaten Wonosobo di sebelah barat, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang di sebelah utara. Sedangkan sebelah selatan dan timur bersebelahan dengan Kabupaten Magelang. Kadipaten Menoreh adalah nama sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah Hindia Belanda pada 10 November 1834 menjadi Kabupaten Temanggung. Secara administratif, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, serta 23 kelurahan. Luas wilayahnya 82.616 hektar yang terbagi dalam 50% dataran rendah dan sisanya dataran tinggi. Berada di antara barisan gunung dan perbukitan, Kabupaten Temanggung sejak dulu dikenal sebagai tempat yang indah, nyaman bagi siapapun yang berada di sini. Gunung Sumbing dan Sindoro berjajar kokoh berdampingan menjadi ikon wilayah ini. Berada di wilayah gunung berapi aktif juga memberikan kesuburan lahan, menjadikan mayoritas masyarakat Temanggung bermata pencaharian sebagai petani. Berkunjung di tengah kota dengan keasrian dan sambutan kuliner yang berada di Taman Pengayoman, memanjakan lidah kita dengan makanan yang tersedia. Tak hanya itu, kita juga bisa menikmati beberapa taman yang ada di Kabupaten Temanggung dengan keindahannya. Alamnya yang indah, menghadirkan berbagai tempat wisata di sudut-sudut desa dengan karakteristik yang berbeda. Adalah Curug Surodipo, berada di Desa Tawangsari, Kecamatan Wonoboyo. Wisata ini terkenal dengan sejarahnya tentang Ki Surodipo sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Keunikan 5 tingkat curug juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain itu, acara Grebek Surodipo yang diadakan setahun sekali juga dilaksanakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Berlanjut ke Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung. Di sini kita akan disuguhkan dengan derasnya air Curug Titang, juga kearifan penduduk lokal sekitar. Selain curug, Kabupaten Temanggung juga mempunyai tempat wisata alam Gardu Pandang yang menyuguhkan pemandangan indah berupa hamparan hutan pinus. Seakan semakin asyik saat kabut menyelimuti hijaunya pepohonan yang ada di wisata alam Watu Angkri dan Watu Layah. Kita akan melihat bangunan yang menyerupai candi dengan ragam arsitekturnya yang mirip dengan bangunan peninggalan Majapahit di Mojokerto. Bangunan yang telah berumur ratusan tahun ini menjadi gerbang dari sebuah tempat yang dikeramatkan dan juga disucikan oleh umat Buddha, yaitu mata air Umbul Jumprit. Mata air di sini digunakan untuk pengambilan air suci perayaan Waisak yang diadakan di Borobudur. Bercerita tentang warisan sejarah, baru-baru ini ditemukan di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo. Adalah situs liangan. Konon, bangunan ini merupakan pemukiman terbesar pada zaman Majapahit yang telah lama terpendam karena luncuran lahar panas ribuan tahun lalu. Hal ini menjadi sorotan para peneliti purbakala, baik Indonesia dan seluruh dunia. Situs ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Menikmati jalan yang berkelok, kita akan disuguhkan dengan bangunan baru yang menjadi ikon kota Temanggung. Jembatan Sigandul menggambarkan kemegahan sebuah kawasan berarsitektur klasik dengan penyangga beton dan kolong-kolong jembatan yang gagah menjulang tinggi ke atas. Dengan latar ladang tembakau dan gunung menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri dibanding jembatan lainnya. Tak kalah dengan kota-kota lain, Temanggung juga memiliki spot keindahan matahari terbit dengan keunggulan Golden Sunrise, yaitu wisata Posong. Tempat ini dikelilingi panorama 7 gunung. Mereka tampak jelas terpandang menjulang mendampingi keindahan sunrise. Didukung dengan panggung bambu dan pegunungan yang instagramable, membuat ketertarikan wisata mulai dari anak-anak hingga orang tua berjubel mengunjungi tempat ini. Beranjak dari Posong, terdapat tempat yang tak kalah indah dengan udara pegunungan dan panorama keindahan. Menikmati sejuknya Embung Kelidung dengan latar petani yang sedang bercocok tanam akan membuat betah berlama-lama. Itulah keunggulan Temanggung yang berawal
berawal dari pembuatan embung kelidung sebagai fungsi utama penampung air hujan. Kemudian difungsikan juga menjadi destinasi wisata panorama keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro. Sebelum meninggalkan kota Temanggung, tak ada salahnya mampir di Rest Area Kelidung. Terletak di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, tempat ini banyak mencuri perhatian para pengguna jalan. Bagaimana tidak, dengan berhenti dan beristirahat di rest area ini sama halnya dengan mengunjungi tempat wisata alam gratis dengan pemandangan yang sangat indah. Fasilitas seperti toilet, musola, minimarket, dan lainnya menambah lengkapnya tempat ini. Ada keunikan yang menyertai perjalanan di Temanggung. Dengan adanya pasar papringan yang mengangkat kearifan lokal serta makanan tradisional khas Temanggung dijajakan di sini. Keramaian pasar papringan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, membaur menjadi satu di tengah-tengah pohon bambu, membawa kita seakan kembali ke tempo dulu yang seluruh perabotannya menggunakan peralatan tradisional. Di sana juga terdapat berbagai macam permainan tradisional. Pasar papringan memiliki keunikan tersendiri. Transaksi menggunakan mata uang pring yang dipakai untuk membeli barang atau jajanan yang ada di sini. Dengan segala keunikan dan ciri khasnya, pasar yang hanya dibuka pada Minggu Wage dan Minggu Pon selalu ditunggu-tunggu oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Tak hanya wisata alam dan pegunungan, di Temanggung terdapat Pikatan Water Park yang tak luput dari cerita bersejarahnya. Tempat pemandian sejak zaman Mataram kuno ini berkembang dari tahun ke tahun menjadi tempat wisata keluarga. Dengan keunggulan airnya yang berasal dari mata air asli pegunungan dan berbagai macam fasilitas yang tersedia, serta wahana permainan seperti flying fox, sliding, ember tumpah, dan masih banyak lagi. Temanggung menjadi salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia, menjadikan mayoritas masyarakat menanam tembakau pada musim kemarau. Racikan serta olahan tangan para petani juga dimanfaatkan oleh pabrik Rizona yang menghasilkan cerutu berkualitas hingga diekspor ke beberapa negara. Yang tak kalah menarik, terdapat kirap 1000 ingkung bebek yang biasa diadakan setahun sekali untuk memperingati haul sesepuh Desa Sukomarto. Acara yang sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad ini layaknya kegiatan sedekah massal. Temanggung tak hanya terkenal dengan tembakau premiumnya, ada salah satu komoditi yang tak kalah populer yang sekarang banyak diperbincangkan dan banyak dinikmati, yaitu kopi. Tak salah lagi jika kopi Temanggung juga pernah maju menjadi salah satu jawara pada festival kopi yang digelar di Eropa dan Amerika. Didukung oleh ketinggian lereng gunung, kopi Robusta menjadi mayoritas yang dihasilkan. Pertumbuhan kopi ini juga telah terbukti dengan begitu banyaknya coffee shop yang mudah dijumpai di berbagai daerah di kota Temanggung. Beralih ke olahan makanan, di Temanggung juga ada tiwul instan. Diolah dengan proses produksi yang bertahap, dapat menghasilkan rasa tiwul yang melekat di lidah. Dengan latar belakang banyaknya hasil bumi umbi-umbian, tak hanya menyurutkan pemikiran masyarakat Temanggung untuk menghasilkan suatu cita rasa yang berbeda. Seperti halnya keripik kimpul yang beraneka rasa, mulai dari rasa original, lada hitam, rumput laut, hot and spicy, dan juga coklat, menjadikan lidah ketagihan untuk kembali merasakannya. Minoritasnya kalangan pembatik di kota Temanggung tak menyurutkan para pembatik lokal menghasilkan batik yang menjadikan khas kota Temanggung. Dengan pewarnaan alami dan karakter corak batik menjadi daya saing batik Temanggung dengan kota lainnya. Keberadaan gerabah yang dulu sempat ditinggalkan, kini menjadi sesuatu yang unik dan bernilai seni di Temanggung. Tanah liat sebagai bahan baku utama cukup tersedia di desa Tegawano dan sekitarnya. Berbagai macam bentuk dengan inovasi-inovasi yang dibuat semakin menarik minat masyarakat sekitar maupun luar daerah untuk membelinya. Jika Bali terkenal dengan topeng leaknya, Temanggung juga tak kalah menariknya. Kerajinan topeng yang mempunyai ciri khas tersendiri menggambarkan simbol Kabupaten Temanggung pada polesan topeng hasil karya masyarakat Temanggung. Dengan kualitas topeng yang bagus ini, menjadikan para pecinta seni membanjiri pesanan topeng ini. Topeng
masyarakat Temanggung tak hanya untuk wisatawan ataupun pecinta seni saja, tapi juga digunakan dalam kesenian khas Temanggung, yaitu jaran kepang yang terkadang juga mengikuti kejuaraan di luar kota. Seiring bertumbuhnya ekonomi di Kabupaten Temanggung, mulai bermunculan pabrik-pabrik seperti pabrik kayu lapis yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Diikuti dengan munculnya pabrik mebel yang menyatukan antara desain penyempurnaan pengerjaan, pemilihan bahan baku secara detail dan selektif, serta proses produksi yang terbukti berkualitas, hingga menciptakan furniture yang benar-benar indah. Ketertarikan investor pada industri tekstil menjadikan mereka mendirikan pabrik garmen berskala nasional yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berencana untuk memproduksi tekstil untuk pasar dalam negeri maupun mancanegara. DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai gerbang masuk investasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam rangka percepatan proses perizinan dan non-perizinan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan murah menjadi salah satu daya tarik bagi para investor. Dengan melibatkan masyarakat dalam menumbuhkan minat dan pembangunan ekonomi kreatif, serta mengembangkan daerah yang lebih inovatif, Temanggung menjadi kabupaten yang nyaman dengan iklim ekonomi yang berkembang. Banyaknya potensi investasi yang dimiliki, serta sejuknya iklim berwirausaha di masyarakat, menjadikan Kabupaten Temanggung tempat favorit untuk berinvestasi. Ayo, berinvestasi di Kabupaten Temanggung.